Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Anakku sekalian kelas 9, semuanya semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu. Semoga kalian dalam keadaan tetap sehat, semangat, dan akan menjadi orang yang hebat tentunya. Anakku sekalian kelas 9, sebagai persiapan untuk ujian sekolah pada diktat yang telah kalian miliki, itu di situ ada latihan soal ujian sekolah. Itu sebagai prediksi soal ujian sekolah yang akan kalian tempuh. Nah, untuk hari ini, untuk kali ini akan Pak Yed sampaikan, yaitu tentang pembahasan soal-soal yang ada di dalam latihan ujian sekolah tersebut, ya. Ini sebagai persiapan kalian untuk belajar, maka dapat membantu belajar kalian dalam menempuh ujian sekolah mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, khususnya yaitu aspek pengetahuan. Ya, baik, kita mulai untuk soal nomor 1. Jadi perlu kalian ketahui bahwa nanti soal yang kalian jawab adalah soal pilihan ganda saja. Jadi tidak ada soal yang uraian atau isian, tidak ada. Jumlah soalnya ada 40 soal. Nah, kita perhatikan untuk soal nomor 1. Kalian cermati, kalian mungkin masih ingat ini materi pelajaran kelas berapa. Nah, kita lihat temanya, yaitu Al-Quran. Ini cara bacanya, perhatikan QS itu maksudnya Al-Quran surat apa gitu ya. Ini di sini adalah Al-Quran surah Al-Mujadilah, atau ada yang menyebutnya Al-Mujadalah. Surah ke-58 ini maksudnya ya. Kemudian ayat berapa? Ayat 11. Perhatikan berikut. Ini materi kelas 7 kalau tidak salah ini ya. Kalian bisa ngecek lagi buku kalian, kelas 7 semester 1. Nah, ini Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 11. Kalian bisa ngecek di sana, itu surahnya itu pembahasan Al-Qur'annya itu surah Al-Mujadilah saja atau ada surah yang lain. Ya. Itu kalau tidak salah adalah ini ya, apa itu, surah Al-Mujadalah dan surah Ar-Rahman. Nah, dalam pembuatan soal itu biasanya dipilih salah satu. Kalau sudah surah Al-Mujadilah misalnya keluar ke tahun yang lalu, itu kemungkinannya untuk yang akan datang itu surah satunya lagi, yaitu surah Ar-Rahman. Nah, kembali kepada soal nomor 1 ini. Soal nomor 1 ini kisi-kisinya, tunjukkan kisi-kisi soal itu seperti ini ya. Nanti ada, sebentar, ini kalau digeser, nah seperti ini kalimatnya dalam kisi-kisi indikatornya itu seperti ini.
ditampilkan surah Al-Mujadilah, Quran surat Ar-Rahman, atau hadis terkait. Nah, ini kisi-kisinya masih secara umum. Tapi kita bisa memprediksi bahwa nanti itu kalau yang sudah keluar kemarin itu misalnya Al-Mujadilah, maka kemungkinannya yang keluar adalah surah Ar-Rahman atau hadis yang terkait. Jadi ini semester berapa tadi? Semester 1, ini kelas 7 semester 1 ini ya. Materi kelas 7 semester 1. Bisa saja soalnya itu memang Al-Mujadilah ayat 11, atau kemungkinannya nanti yang ayat yang digunakan untuk soal adalah surah Ar-Rahman ayat 33. Ya, masyarul jinni wal insi itu ya. Nah, itu yang mungkin saya ingat. Ini istata'tum an tanfudhu dan seterusnya ya. Atau hadis tentang menuntut ilmu, an-nadhafat, ada hadis tentang menuntut ilmu itu apa yang kalian ingat mungkin ya. Hadis tentang thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Tapi kemungkinannya ya ini, kalau Mujadilah sudah tampil, ini kita pelajari juga Ar-Rahman gitu ya. Kembali ke soal nomor 1 tadi. Nah, ini Al-Mujadilah ya. Kemudian kita cermati surat ayat nomor 2. Perhatikan contoh perilaku berikut. Contoh perilaku tersebut yang sesuai dengan makna Quran surah An-Nisa. Masih ingat? Ini materi Al-Quran itu, ini kalau semester 1 kelas 7. Yang ini, kelas 7 semester 1. Yang nomor 1 ya. Kemudian yang nomor 2, ini kelas berapa? Surah An-Nisa itu kelas berapa? Itu kalian lihat di materinya kelas berapa itu. Kelas 2 semester 2. Nah, ini diambil dari kelas 2 semester 2. Soal yang dikeluarkan adalah menggunakan surah An-Nisa. Bisa jadi nanti soal itu keluar menggunakan surah Al-Baqarah, ini prediksi kita, atau Ali Imran ayat 134 serta hadis terkait tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Ini temanya ini ya. Jadi dalam pembuatan soal itu seperti itu. Jadi kalau kita misalnya menjumpai soal surah Al-Mujadilah, maka kita juga kalau belajar itu juga mempelajari Ar-Rahmannya dan hadis yang terkait itu tentang apa? Tentang menuntut ilmu. Nah, ini kalau sudah kita kuasai, berarti soal tentang surah Al-Mujadilah ini bisa kita jawab insya Allah ya. Kemudian yang berikutnya surah An-Nisa, ini yang materi, ini nomor kisi-kisi nomor 2, ini kisi-kisi nomor 2. Kemudian ini nomor 3, ini coba ini nomor 3. Kalau kita lihat soal nomor 3. Oke, soal nomor 3. Yang keluar adalah tajwid ini ya, hukum bacaan, ini mat. Mat itu hukum bacaan panjang dan pendek. Ini panjang, mat itu hukum bacaan panjang. Ada macam-macam mat di sini. Nah, bisa jadi yang keluar nanti tidak mat untuk ujian yang akan datang. Mungkin juga non sukun atau mim sukun. Ini kalau kita lihat kan sederhana aja ini. Sederhana, ini mat itu kan membaca panjang ya. Nah, cara membaca panjang, ini mat apa, ini mat apa, ini mat apa, ini mat apa, dan mat apa. Nah, kita perlu paham cara membacanya. Baik. Kemudian nomor 4, An-Nahl ayat 114. Ini kita perlu cek ini semester berapa ya, semester berapa ini. An-Nahl tentang mengonsumsi makanan dan ini kelas 8 semester 1, semester 2. Kalau yang ini kelas 8, yang atas ini nomor 3, ini kelas 8 semester 1. Itu tajwidnya diambil dari surah Al-Furqan atau surah Al-Isra.
Nah, ini yang tajwid ya. Contoh kisi-kisinya seperti ini. Disajikan tabel tentang lafadz hukum bacaan dari surah ini. Peserta didik dapat memadukan hukum bacaan mat dengan tepat. Ini hukum bacaan mat. Kalau kisi-kisinya sama dengan ini, yang diambil tajwidnya bacaan mat ya mungkin sama dengan yang tahun lalu. Soal yang kita bahas itu soal yang tahun lalu ya. Ini juga kisi-kisi tahun lalu. Gitu. Kemudian surah An-Nahl ini ayat yang terkait dengan tema mengonsumsi makanan dan minuman yang halal ya. Kemudian masih lagi nomor 5. Ini saya geser ya, biar kelihatan. Nomor 5 Quran surah Az-Zumar. Ini kelas materi kelas 9 semester 1. Quran surah Al-Hujurat. Ini apa yang ditanyakan untuk kisi-kisinya? Peserta didik dapat membedakan contoh perilaku. Ini masalah isi, jadi isi ayat ya. Disajikan narasi nomor berapa ini? Yang berikutnya bawahnya nomor 6 ya. Nomor 6 ini. Disajikan narasi tentang problematika kehidupan beragama di sekolah. Jadi dapat memecahkan masalah tersebut. Ini berarti tentang toleransi. Ya, toleransi dan menghargai perbedaan. Ini dari nomor 1 sampai 6. Perhatikan. Ini biar tidak terlalu panjang. Ya. Dari nomor 1 sampai 6 ini adalah materi Al-Quran kalau kita perhatikan. Baru pada nomor 7, nah ini tema Al-Quran itu ada 6 soal, berarti 6 soal. Kemudian nomor 7 ini apa? Memahami makna Al-Asmaul Husna. Nah ini berarti materi keimanan, akidah ini ya. Nomor 7 ini materi akidah. Nomor 8, nah ini sama. Ini iman kepada Allah berarti yang nomor 7 ini. Yang 8 ini iman kepada malaikat. Nah, yang ke-9 iman kepada kitab-kitab Allah. Yang ke-10 makna beriman kepada Rasul. Ini Rasul-Rasul Allah. Kemudian hari akhir dan keimanan kepada qada dan qadar Allah. Nah, ini temuan garis besar soalnya seperti itu. Jadi materi-materi yang kalian pelajari ya ini semuanya ini. Nah, sudah dua tahu materi Quran dan keimanan. Pertama materi Al-Quran nomor 1 sampai 6. Kemudian materi keimanan nomor 7 sampai dengan nomor 12. Sekarang kita cermati nomor 13. Memahami makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Ini kelas 7 semester 1. Kelas 7 semester 1. Ini tentang apa ini kira-kira? Kalau menurut kalian apa? Ini adalah materi tentang akhlak. Agama itu kan Al-Quran, pendidikan agama Islam itu kan yang dipelajari materi Al-Quran, materi keimanan atau akidah ya. Jadi itu. Kemudian materi akhlak. Nah, ini akhlak ini. Akhlak itu apa? Perilaku terpuji. Perilaku terpuji yang kita pelajari. Perilaku terpuji dan menghindari perilaku tercela. Memahami makna perilaku jujur, amanah, istiqomah kelas 7 semester 1. Memahami makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Ini materi kelas 7 semester 2. Memahami bahaya mengonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Nah, ini kelas 8 semester 1.
Kelas 8 semester 2, memahami makna perilaku gemar beramal saleh dan berbaik sangka kepada sesama. Ada semua tuh ini. Iya. Nah, ini sampai nomor 17. Ini masih tentang perilaku terpuji atau akhlak. Nah, ini berarti dari nomor berapa tadi? 13 sampai 17. 13, 14, 15, 16, 17. Jadi hanya 5 soal. 5 soal. Ini untuk yang kisi-kisi tahun lalu. Itu materi apa ini? Perilaku terpuji atau akhlakul karimah. Akhlak, nah, materi akhlak. Kemudian kita cermati nomor 18. Ini bisa kita lihat di sini. Memahami ketentuan bersuci. Nah, ini sudah masuk materi syariah atau fikih. Nah, ini lebih khusus itu materi fikih, ibadah, ya, bagaimana beribadah. Diawali dari membersihkan hadas. Ini kalau SMP itu sudah pembahasannya sudah hadas besar, jadi tidak tentang wudhu tapi tentang hadas besar dan cara bersucinya. Ya, ini perlu kalian pelajari lagi, buka lagi di bukunya yang semester 1 kelas 7. Kemudian yang kedua, memahami ketentuan sholat berjamaah. Ini juga tentang ibadah. Nomor 18 ini ibadah, ini juga ibadah kan? Fikih namanya ini. Fikih tata cara sholat berjamaah. Ini ketentuan sholat berjamaah. Ini kalian pelajari lagi. Materi berikutnya nomor 20, materi semester 2 kelas 7. Nah, ini kelas 7 ini fikih ini banyak ini. Kelas 7 semester 1. Kelas 7 semester 1. Nah, ini hadas besar dan sholat berjamaah. Kelas 7 semester 2 ini memahami ketentuan sholat Jumat, ditambah lagi sholat jamak, sholat qashar, sholat jamak qashar, jamak takdim, dan sholat jamak takhir. Ada istilah-istilah itu ya, kalian bisa pelajari. Kemudian nomor 22, memahami ketentuan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid sebagaimana perintah agama. Ini sholat sunnahnya ya. Ini kelas 8 semester 1. Kemudian memahami ketentuan tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ini kalau di sini apa ini urutannya? Oh, sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Nah, ini juga perlu kalian buka-buka lagi materi ini ya. Kemudian apalagi ini? Tata cara puasa wajib. Nah, ini kan mulai dari wudhu dan rukun Islam yang kedua yaitu sholat ya. Kemudian puasa. Nah, nanti ada zakatnya di mana? Nah, ini ada zakat di sini. Kemudian apa ini? Ketentuan makanan yang halal. Ini berarti tentang makanan ya, halal haram makanan. Kemudian tentang zakat. Tentang zakat ini ada 2 soal. Kalau tentang zakat ini maksudnya di 2 soal tahun lalu. Dasar hukumnya atau dalil-dalilnya, dan ini menentukan jumlah zakat yang wajib dikeluarkan. Ini praktiknya, ini praktik tapi masih dalam kerangka mengerjakan soal pengetahuan ini kan praktik, tapi ini ya praktik menghitung, menentukan jumlah harta atau zakat harta ini berapa yang harus dikeluarkan gitu ya. Misalnya emas itu sudah mencapai nisabnya berapa dan seterusnya. Coba kita lanjut lagi supaya tidak kelamaan ya.
Ini kita pemetaan materi ujiannya ini, seperti ini. Nanti cara belajarnya kalian juga seperti itu. Kalau yang sudah belajar, ya sudah nyicil belajar ya bagus. Kalau yang belum ya segera menyesuaikan. Nah, kemudian apalagi ini haji, tentang haji. Ini kelas 9 semester 1. Kemudian tentang umroh juga, haji dan umroh. Berikutnya, memahami ketentuan penyembelihan hewan, korban dan akikah. Ketentuan penyembelihan hewan, korban dan akikah. Nah, ini kemudian memahami sejarah. Nah, ini baru materi sejarah. Sudah fikih, ini fikih sampai di sini nih, ketentuan fikih. Kemudian sejarah. Ini sejarah. Periode Mekah, periode Madinah. Di sejarah Nabi ketika di Mekah, ini ketika di Madinah. Sejarah Khulafaur Rasyidin dan perjuangannya. Ini sahabat Nabi yang 4 itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah disambung dengan masa Bani Abbasiyah. Kemudian memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Ini ada 2 soal ini seperti ini, 2 soal. Satu materi ini ada 2 soal. Nomor 38, memahami sejarah tradisi Islam Nusantara. 39-nya tidak ada ini. 39 dan 40-nya tidak ada. Di sini hanya 38. Oke, tidak apa-apa. Ini kisi-kisinya kira-kira gambarnya seperti itu. Oh iya, mungkin ada soal-soal yang perlu kita pelajari, kita bahas ya. Mulai dari yang pertama, ini soal surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Nah, cara menjawab soalnya, kalian bisa melihat langsung ke perintahnya itu apa petunjuk soalnya di sini ya. Langsung soalnya itu mengarah kemana, maksudnya begitu. Perilaku berikut yang sesuai dengan penerapan ayat tersebut adalah. Nah, ini kalau kalian sudah belajar kan gampang. Oh, maksudnya ayat ini seperti ini. Tidak usah baca artinya di sini karena kalian sudah tahu artinya sebelumnya. Tapi kalau belum tahu artinya, maksudnya ya kita baca artinya. Hei orang-orang yang beriman, bila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscayalah Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini temanya tentang apa? Al-Mujadilah itu tentang ilmu. Al-Mujadilah ayat 8. Coba kita lihat yang
ke kisi-kisi tadi. Nomor 1 Al-Mujadilah ayat 8 ayat 11 ya. Kemudian ada satu lagi dan yang satu tema, yaitu surah Ar-Rahman ayat 33. Ini perlu kalian lihat juga tema itu. Belajarnya tidak hanya Al-Mujadilah, tapi Ar-Rahman juga kalian buka gitu kan, buka pelajari. Karena kita memprediksi Ar-Rahman juga keluar seperti ini ya. Kemudian yang dimaksudkan itu kalian pahami juga, selain memahami Al-Mujadilah, kalian memahami Ar-Rahman, temanya yaitu sama, tentang perlunya ilmu gitu ya. Nah, kita bisa menjawab itu kalau pengertian-pengertian itu sudah kita kuasai, baik itu Al-Mujadilah ayat berapa ini tadi, 11 ya, dan Ar-Rahman ayat berapa tadi, 33 ya gitu. Nah, kita menjawabnya gampang nanti. Perilaku berikut yang sesuai dengan penerapan ayat tersebut adalah ini, yang ada ilmu di mana ya? Oh, ini menuntut ilmu yang baik adalah jika dilaksanakan dengan berdiri. Nah, ini ada ilmu, ada kemungkinannya B gitu kan. Terus ada kata ilmu lagi di mana ya? Oh, ini gemar menuntut ilmu kapanpun dan dimanapun. Yang sesuai dengan penerapan ayat tersebut. Apakah menuntut ilmu itu harus dengan berdiri? Tidak. Misalnya yang A, kita coba baca. Sering membuat jamuan makan. Jelas tidak ini. Membuat jamuan makan bukan urusan orang berilmu. Berjuang melawan musuh, mempertahankan, ini juga bukan temanya jihad ini ya. Berjuang. Berarti kemungkinannya antara B dan D. Tapi kalau ini yang B dengan berdiri. Nah, ini kalimat kata berdiri ini jebakan ini. Jangan sampai kita terjebak. Di sini ada maka berdirilah. Itu tidak. Karena temanya tentang ilmu. Jadi kita ya ambil tema yang umum tentang ilmu. Gemar menuntut ilmu kapanpun dan dimanapun. Ini jawabannya berarti D. Nomor 2. Perhatikan contoh perilaku terpuji berikut. Nah, kalau ada soal seperti ini ya, kita langsung bacanya di sini. Berdasarkan contoh perilaku tersebut yang sesuai dengan makna, ini kita coba pahami ini. Tidak usah baca ini ya. Baca yang kamu pahami ini. Artinya, kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman. Kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Adalah 1 dan 2. Berdasarkan mana ya, ini sampai ajrun azimah, pahala yang besar. Perilaku yang sesuai. Nah, ini tentang apa ini? Tema ayat ini tentang apa? Ikhlas, taubat, perbaikan, berpegang teguh pada agama. Ini temanya tentang apa ya? Pertanyaan kan itu, supaya kita bisa menjawab ini. Baik, coba kita lihat. An-Nisa tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Ya, ikhlas, sabar, dan pemaaf. Ini kita perlu paham ini ya, ikhlas, sabar, dan pemaaf. Kita kembali ke soalnya. Ikhlas, nah ini ikhlas. Berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas. Nah, tulus ikhlasnya ini berarti dan berpegang teguh pada agama Allah.
temanya kan ikhlas, berarti ini kira-kira ikhlas. Ahmad bekerja sungguh-sungguh membersihkan masjid tanpa mengharap imbalan apapun. Nah, ini masuk nominasi jawaban. 1. 2. Arman sangat senang membantu ibunya karena selalu mendapatkan uang jajan setiap hari. Ini ada diragukan nih keikhlasannya ini, karena mendapat uang jajan nih, sementara tidak masuk nominasi jawaban. Nomor 3. Siska selalu melaksanakan tugas yang diberikan oleh gurunya dengan penuh rasa riang. Nah, ini ada kemungkinan ini juga masuk jawaban. Siwi nomor 4 suka membersihkan kelas meskipun bukan piketnya karena dipuji. Nah, ini ada karena dipuji. Karena, nah, karenanya ini. Ada karenanya ini. Kecuali kalau karena Allah, nah, itu ya ikhlas berarti. Karena ikhlas, nah, itu ya ikhlas juga. Karena tidak ingin mendapat pujian saja, karena tidak ingin mendapat sanjungan, ya itu ada lagi, itu namanya ikhlas. Berarti kemungkinan jawabannya 1 dan 3. Adakah nomor 1 dan 3? Ada, berarti B ya, jawabannya nomor 2. Masya Allah, kita sudah setengah jam tapi baru dapat 2 soal, karena membahas kan memang lama ya. Nomor 3, tema tentang apa ini? Temanya tentang tajwid. Nah, diambilkan dari surah apa tadi ya? Ya lihat. Ya. Nah, ini domanya. Memahami Al-Furqan, Al-Isra. Ini nanti tajwidnya diambilkan dari situ, Al-Isra dan Al-Furqan. Gitu. Nah, ya, tadi tajwidnya apa? Tajwidnya tentang mat. Nah, bisa jadi untuk soal yang lain yang sejenis dengan ini, untuk soal nomor 3 ini adalah tajwid yang lain, tidak mat lagi. Mungkin non sukun atau tanwin, mungkin mem sukun, mungkin tanda wakaf, kan gitu. Kebetulan di sini adalah mat. Kalau nanti ada soal keluarnya mat lagi ya kemujuran kalian, karena mat sudah kalian pelajari juga. Dan non sukun atau tanwin, tema tajwid yang lainnya, non sukun atau tanwin, mim sukun, kemudian tanda wakaf, ada al-samsiah dan al-qamariyah, ada lagi apa itu yang tajwid itu ya, ini mat ya. Ya, itu antara lain. Nah, kalian nanti bisa jawab kalau tajwidnya menguasai. Tajwidnya kayaknya hanya 1 soal ini saja. Bisa diambil dari mat, bisa diambil dari yang lain. Oke. Dan cara menjawabnya hati-hati. Perintah soalnya perhatikan betul. Berdasarkan tabel tersebut, pasangan berikut ini yang paling tepat adalah. Nah, ini jangan terkecoh dengan pasangan. Biasanya kan gini, ini dengan ini, kemudian ini dengan ini. Ini pasangan ini dengan huruf dan angka yang berbeda. Tetapi ada soal yang ini merupakan jebakan ya, yang sejenis tetapi contohnya ini sama mestinya itu, tapi ininya beda. Contoh ya ini, pasangannya itu tidak harus di sini. Bisa jadi nomor 1 ini jawabannya ini, nomor 2 jawabannya A, pasangannya A, 1 pasangannya A, 2 bisa pasangannya A, 3 pasangannya A juga bisa. Aduh, maaf, terubah. Kemudian yang keempat ini beda lagi. Nah, tidak mesti 1. Misalnya 1D, 2A, 3B, dan 4C. Itu tidak mesti seperti itu. Karena coba kita lihat di sini ya. Kita buktikan sekarang. Berdasarkan tabel tersebut, pasangan berikut ini yang paling tepat
4 adalah nih yang pertama ini ya, 1A. 1A. 1 itu bacaannya begini, tulisannya begini. Tajwidnya mat tobi'i. Wa ibadu. Oh ya betul, ini mat tobi'i. Mat tobi'i. Oke. Kemudian kita coba 2B. 2B. Yamshuna. Yamshuna. Apakah ini berhenti di belakang ayat ya? Kalau ini mat arid li sukun. Ini kayaknya enggak, ini tidak mat arid li sukun. Kalau mat arid li sukun mesti ada tanda ayat keberapa di sini. Seperti ini. Ini tanda ayatnya. Ini tidak ada. Berarti tidak. 3C. Khotobahum mat iwat. Mat iwat itu tidak seperti ini. Mat iwat itu justru yang ini nomor 4. Salama. Karena ini di akhir bacaan. Salama. Ma-nya ini man tulisannya, tapi ketika dibaca wakof maka dia menjadi mat iwat. Ini berarti 4C sudah ketemu, 1A sudah betul. 4C 1A. Ada yang 4C 1A itu 2 ini ya. 4C 1A. 4C 1A. Oh, berarti kemungkinannya B dan C ini. Jawaban poin B dan poin C. Sekarang yang poin B. 1A ini sudah ketemu, 2A. Oh, 2A ya. Yamshuna. Shuna itu matobi. Betul ini matobi ini. Yamshuna itu betul kalau ini matobi. Shu-nya ini. Shu ya. 3B. Khotobaum. Salah kalau 3B. Mat arid li sukun tidak seperti ini. Mat arid li sukun ini jika ada mat, bacaan mat, kemudian huruf berikutnya itu disukunkan, dimatikan, diwakafkan ketika berhenti membaca di belakang bacaannya, bagian belakang bacaan. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Him yang belakang itu yang akan disukun. Kalau ini kan tidak, berarti tidak salah. Kalau misalnya yang C kemungkinannya 3A. Khotobahum. Oh ya, ini mat tobi'i. Nah, ini mat tobi'i. Ini sebenarnya gampang materinya, hanya mat tobi'i. Tapi ini dibolak-balik di sini. Jadi bingung, orang ngerti ya. Kalau tidak tahu ya bingung. Nah, kalau tidak tahu ya bingung. Tapi kalau tahu ya tidak bingung. Dari dulu ya Pak ya. Kalau tidak tahu ya bingung. Enggak, kalau tahu ya tidak bingung. Mesti. Berikutnya ketemu ya. Ini jawabannya yang C ya. 1A, 2A, 3A, dan 3-3-nya mat tobi'i, dan 4 ini mat iwat. Nah, ini tidak terpakai, ini mat wajib mutasil tidak ada, mat arid li sukun tidak ada. Ini pinter yang buat soal ini. 1A, 2A. Biasanya kan 1A, 2B, 3C, 4D. Itu kan. Nah, perhatikan nomor 4 sekarang. Surah An-Nahl. Perhatikan surah An-Nahl ayat 114. Artinya ini langsung ya. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan. Nah, ini berarti tentangnya tentang makanan yang halal. Contoh perilaku yang sesuai dengan ayat tersebut adalah, ini berarti hanya satu saja ini. Ini harus dibaca satu-satu. Pak Joni suka makan daging kambing meskipun tekanan darahnya cukup tinggi. Di sini ada makanan yang halal lagi baik. Nah, kalau tekanan darah cukup tinggi itu berarti tidak baik bagi tubuhnya. Ini nomor 1 kemungkinan tidak ini. Nomor A-nya.
kemungkinan bukan jawabannya. B. Pak Doni selalu minum kopi manis. Ya ini sama ini, kan diabetes. Meskipun sedang terkena diabetes kok minum kopi manis, ya itu ya tidak baik. Meskipun halal, ya bukan toyiban, tidak baik ini. Begitu punya, bukan toyib, ini ada halalan, toyiban. Bu Chandra suka makan buah dan sayur untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Wah ini cocok ini kayak nomor C. Nomor 4 segera. Bu Dewi suka minum es buah saat kondisi udara sangat panas agar terasa segar. Ini bukan toyiban ini ya, kalau es buah ya seger tapi halal juga ya es itu, tetapi bukan toyib, nanti bisa mendatangkan penyakit ini ya. Berarti jawabannya adalah C, halalan toyiban, ini kata kuncinya ya. Halal lagi baik. Udah ketemu tuh jawabannya gampang. Oh ya, soal-soal ini ada di buku diktat kalian ini. Ada buku diktat LKS itu loh yang kalian miliki di bagian belakang. Nomor 5. Perhatikan surah Az-Zumar ayat 53 berikut. La taqnatu. Maaf. La taqnatu. Ini kalian harus paham ini ya, surah Az-Zumar ini artinya apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Janganlah, apa ini artinya? Arti kata yang digarisbawahi adalah jangan berputus asa. Ini taqnatu itu memutuskan diri dari rahmat Allah, berputus asa dari rahmat Allah. Ini sambung ya, mir rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Berlebih-lebihan itu yang ini ya, karena itu kalian harus paham ini artinya. Qul, katakanlah ya ibadi, wahai para hamba-hambaku, alladzina asrafu, yang berboros-boros ini, ala anfusihim, melampaui batas ya, ala anfusihim, batas jiwanya. La taqnatu, janganlah berputus asa dari rahmat Allah, janganlah memutuskan rahmat Allah, berputus asa ini. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Nah, sesungguhnya dia Allah huwal ghafurur rahim. Coba dicek lagi nanti di artinya la taqnatu. Kalau jawabannya adalah untuk sementara kita pilih yang ini, B, ini yang sangat sesuai dengan konteks berikutnya. Jangan berputus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah. Kalau diartikan jangan melampaui batas dari rahmat Allah, salah. Jangan memperbanyak dosa dari rahmat Allah. Jangan berlebih-lebihan dari rahmat Allah. Tidak pas ya. Yang pas ya artinya ini, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Nah, itu. Nomor 6.
Ini optimis, temanya optimis. Optimis. Perhatikan contoh perilaku berikut. Perilaku optimis ditunjukkan. Optimis itu apa sih? Optimis itu punya harapan bagus dan baik. Punya harapan baik. Itu namanya optimis. Dan belajar sungguh-sungguh setiap hari meskipun tidak sedang ada ulangan. Dan ini tahu jawabannya. Yenita yakin bahwa apa yang sudah dilakukannya akan ada hasilnya di kemudian hari. Ini kemungkinannya nomor 2. Optimis dia ya. Ardita telah berusaha semaksimal mungkin. Selanjutnya ia menyerahkan hasilnya kepada Allah. Ini juga optimis sebenarnya. Ardita. Sonia berlatih tanpa menolak dalam rangka menghadapi kejuaraan tingkat kabupaten. Sonia. Ardita, Sonia, Yenita, Fahri. Sonia berlatih ya. Fahri sangat percaya bahwa tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Dinar telah mengunci kendaraannya dengan benar. Berserah diri kepada Allah. Wah, ini perlu didiskusikan ini yang mana ini ya. Semuanya mirip ya. Meskipun tidak sedang ada ulangan. Yenita. Kalau ini dengan Yenita kurang tepat. Tapi Yenita ini juga bagus. Apa yang sudah dilakukannya akan ada hasilnya di kemudian hari. Ardita dan Sonia. Fahri, Yenita dan Fahri. Ini kemungkinannya Yenita dan Fahri. Coba ini. Yenita yakin. Ini. Fahri sangat percaya. Ini deh kalimatnya ya. Yenita yakin. Ini kan optimis. Fahri sangat percaya. Ini kan optimis. Ini kata-kata seperti ini yang perlu kita cermati ya. Jadi jawabannya adalah ini ya. Sudah 47 menit kita belajar. 47 menit. Nomor 1 sampai 6 ini sudah. Itu tentang materi Al-Quran itu kalau tidak salah ya. Al-Quran nomor 7 ini mulai ini materi keimanan. Materi keimanan. Al-Asma'ul Husna kalau kita lihat dari bentuk soalnya ini ya. Ada Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, Al-Khabir. Masih ingat artinya Al-Alim apa, As-Sami apa, Al-Basir apa, Al-Khabir. Al-Alim itu Allah, Maha berilmu, Maha mengetahui segala sesuatu. As-Sami, Allah Maha mendengar. Al-Basir, Allah Maha melihat. Al-Khabir, Allah Maha teliti atau Maha waspada ya. Masih ingat ya. Ini materi kelas 7 semester 1. Ilustrasi di atas menggambarkan perilaku yang tidak mengamalkan Al-Asmaul Husna. Apa? Yang tidak mengamalkan. Hamdi nekat mencuri kotak amal dari masjid. Dia berpura-pura istirahat di dalam masjid. Ketika melihat jamaah sepi, dia pun langsung membongkar kotak amal dan membawanya kabur. Ketika aksi tersebut berlangsung, salah seorang warga melihat Hamdi membawa kotak amal masjid dan langsung mengejarnya. Warga yang marah lalu menangkapnya. Ilustrasi di atas menggambarkan perilaku yang tidak mengamalkan Al-Asmaul Husna. Apa itu ya? Ini mestinya
Yang mana coba ya? Kita lihat, cermati. Berpura-pura cerdas ketika melihat jamaah sepi. Nah, ini berarti ada kata melihat di sini. Melihat jamaah sepi, dikiranya tidak ada yang melihat, kan gitu ya. Ini coba kita. Nah, iya, ini ada melihat di sini. Dikiranya Allah tidak melihat. Nah, itu berarti yang tepat di sini adalah Allah Maha melihat yang mana? Al-Basir, C ya. Al-Basir. Itu sampai dengan nomor 7. Nomor 8. Nomor 7 dulu. Nomor 7 ini temanya Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, Al-Khabir. Nah, ini kalian harus tahu. Salah satu nanti insya Allah atau pasti ya, itu akan keluar salah satu ini nanti soal nomor 7 kalau memang kisi-kisinya masih sekitar itu. Saya kira kisi-kisinya itu hampir sama dari tahun ke tahun, hanya soalnya yang diubah-ubah, diganti-ganti gitu ya. Kalau kita punya koleksi soal tahun ini, tahun kemarin, tahun sebelumnya lagi, itu yang mungkin bisa kemudiannya bisa tepat salah satunya maksudnya ya. Nomor 8, sambung terus, lanjut terus ya. Ini malaikat, berarti tema tentang malaikat. Dan kepunyaannya segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya. Mereka tidak punya rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tiada pula merasa letih. Dapat disimpulkan bahwa malaikat memiliki kekuasaan dalam mengatur langit dan bumi, patuh dan taat terhadap semua perintah Allah. B. C. Sebagiannya tidak memiliki rasa angkuh. D. Memiliki rasa letih. Nah, ini sifat-sifat malaikat berarti ya. Kalian harus tahu malaikat itu bersifat patuh dan taat terhadap semua perintah Allah, berarti B. Tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya. Kalau C, sebagiannya tidak memiliki rasa angkuh. Semuanya itu tidak sebagiannya. Memiliki rasa letihnya tidak. Tiada pula merasa letih. D salah, C salah, A salah. Gitu ya. Ternyata hampir 1 jam, sudah 53 menit. Perhatikan perilaku berikut. Perilaku mencintai Al-Quran. Kalau ada soal seperti ini, jangan dibaca dulu ini, langsung ke sini saja. Perilaku mencintai Al-Quran ditunjukkan pada nomor. Nah, perilaku mencintai, memahami arti dan makna. Ini kemungkinannya. Memasang bacaan Al-Quran sebagai ringtone. Belum tentu. Membiasakan baca Al-Quran sudah sholat, ya ini bisa. Meyakini dan mengamalkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah, ini tidak. Kitab sebelum Al-Quran kita nggak paham ya. Sebagian aja yang paham ya, Al-Qurannya itu. Sebagian pun tidak paham yang kitab-kitab sebelumnya itu kan tidak tahu kita. Mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kandungan sehari-hari 5. Oke. Memiliki semua kitab, tidak harus ini. 5, 3, 1. 3, 4. Berarti emang 1, 3, 5. B. Oke. B jawabannya 1, 3, dan 5. Ini berarti beriman kepada Al-Quran ya. Ya, ini temanya tentang iman kepada malaikat. Kepada Allah, malaikat Allah misalnya, dan kitab-kitabnya, kitab-kitab Allah. Kemudian
Iman kepada para nabi atau para rasul, iman kepada rasul. Berdasar ilustrasi tersebut, Syauqi telah meneladani salah satu sifat nabi dan rasul, yaitu ini ada sifat-sifat nabi dan rasul: sidik, amanah, tabligh, watonah. Syauqi adalah seorang peserta didik di salah satu SMP di daerahnya. Dia adalah anak yang soleh, selalu menjalankan tugas dan tanggung jawab. Ini kuncinya, tanggung jawab yang dipercayakan. Nah, ini menangkut kepercayaan ini. Dan teman-temannya, oleh guru dan teman-temannya dengan baik. Oleh karena itu, dia terpilih menjadi ketua kelas dan setahun kemudian terpilih menjadi ketua OSIS. Ini karena dia bertanggung jawab. Masalah tanggung jawab itu sangkut pautnya dengan mana? Sidik artinya benar, tabligh menyampaikan, fatonah cerdas, amanah ini sifat nabi. Ini meladani sifat nabi yang mana? Amanah itu dapat dipercaya, bertanggung jawab, berarti yang D gitu ya. Alhamdulillah, sampai dengan nomor 10. 11. Nomor 11 apa itu? Yang menunjukkan fungsi iman kepada hari akhir. Lah, ini masih keimanan lah. Iman kepada hari akhir. Motivasi untuk selalu berbuat amal saleh. Bisa jadi kemungkinan yang benar ini satu ya. Motivasi agar senantiasa hidup dengan hati-hati. Ya, ini kemungkinannya benar. 3. Menjadikan manusia takut mati. Ini salah ya. Ini salah. Jadikan manusia mengerjakan tanggung jawab. Ini kemungkinan ya. Manusia berani membela kebenaran. Kemungkinannya ya. 1, 2, 4, 5. Nah iya. 1, 2, 4 berarti meninggalkan 1 pilihan saja nih. Kalau di sini ada 4 pilihan yang benar. Ini ada 3 di nomor 2, nomor B ini ada 3, poin B, C ada 3. Nah, ada angka 3 maksudnya ini. Kalau 3 ini sudah tidak pas, berarti yang A. Baik, ini sudah hampir 1 jam kita belajar, baru sampai nomor 11. Rasanya Pak Ayat sudah capek ini, sudah ngantuk, ini udah malam. Ini sekarang ini jam 10.32 malam, setengah 11. Ini saya rekam jam setengah 11. Baik, sampai nomor 11 dulu ya. Ini kita ingat jam setengah 11 selesai. Ini baru nomor sampai 11. Nanti nomor 12-nya tentang hari kiamat itu. Tentang apa ya? Takdir. 12 tentang takdir. Atau kita selesaikan sekalian nomor 12 takdir, selesai. Imannya. Iman berikutnya ini. Keimanan itu sampai nomor 12 ini. Perhatikan kutipan berikut. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah Provinsi Riau berimbas pada kesehatan warga. Berdasarkan data Kementerian ini sudah ada 16.000 orang terkena infeksi. Kutipan berita di atas yang sesuai dengan makna iman kepada qada dan qadar adalah apa ya ini ya? Berimbas pada kesehatan warga, terinfeksi sekian orang. Menyesali, ini tidak boleh menyesali takdir. Optimis karena semua sudah menjadi kehendaknya, kemungkinannya. Menerima dan pasrah terhadap ketentuan yang terjadi. Menyalahkan warga
karena sengaja membakar hutan. Ini agak repot ini jawabannya ya. Kalau menurut kalian apa ini? Kabut asap nomor 12 ya. Ada kabut asap, imbasnya, ada imbasnya. Menyalahkan tidak boleh ya, menyalahkan. Optimis, menerima dan pasrah. Menyesali takdir tidak. Ini antara B dan C. Menerima dan pasrah terhadap ketentuan Allah yang terjadi. Optimis karena semua sudah menjadi kehendaknya. Takdir, qada dan qadar. Optimis. Ya antara B dan C ini, saya masih bingung juga ini. Kalau menurut kalian apa, nanti tulis di kolom komentar. Tulis di kolom komentar dan alasannya apa. Ya, kalau saya yang pilih yang mana ya? Ini juga mencerminkan iman qada, menerima dan pasrah. Tapi kalau ada kejadian seperti ini kok pasrah, kok ada optimis lagi, itu sepertinya juga tidak tepat ya. Ya ini terserah kuncinya ini. Aduh, yang ini agak susah, repot ini. Kalau menurut saya ya C lah. Nah, C. Kalau kalian punya pendapat B silakan. Anda tahu juga kuncinya ini. Baik, ini sudah 60 menit, 1 jam. 61 menit ternyata kita belajar. Baik, sementara kita penggal sampai di sini dulu. Nanti sambung pada part 2. Part 2 itu bagian kedua nanti ya. Bagian kedua, insya Allah Ayat akan buatkan lagi videonya ya. Ini kita coba sekian, kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.